Kalian pernah nggak sih duduk di sebuah presentasi, terus rasanya kayak lagi ngeliatin tembok, bosenin banget. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah slide yang ngebosenin itu jadi semacam jendela yang jernih, yang bisa nampilin ide-ide kalian dengan keren. Oke, kita mulai dari ide dasarnya dulu ya. Coba deh bayangin, presentasi itu bukan cuma sekumpulan slide, tapi sebuah jendela. Beneran, jendela yang kita desain dengan hati-hati biar audiens bisa ngintip dengan jelas dan terstruktur ke dalam ide-ide, data, dan semua kerja keras kita. Jadi ini bukan soal buka file, tapi soal buka pikiran kita buat orang lain. Terus gimana caranya kita bisa bangun jendela yang kokoh ini? Ya, kita mulai dari ngertiin dulu alat-alat yang kita punya. Ini tuh ada istilah kerennya, dekomposisi. Gampangnya, kita pretelin dulu sistem yang rumit jadi bagian-bagian yang lebih kecil, biar lebih gampang diurus. Yuk kita bedah satu-satu alat presentasi kita. Oke, yang pertama ada kanvas alias ya slide-nya itu sendiri. Anggap aja ini kayak satu bingkai jendela. Nah, aturannya, setiap kanvas itu harus punya satu tujuan yang jelas, satu ide utama. Kalau kita coba masukin kebanyakan info, jendelanya jadi burem, orang jadi nggak bisa lihat apa-apa. Nah, selanjutnya ada panel navigasi. Ini pada dasarnya cetak biru dari arsitektur presentasi kita. Lewat panel ini, kita bisa lihat keseluruhan cerita dari awal sampai akhir. Udah nyambung belum? Alurnya enak nggak? Nah, disinilah kita mastiin setiap jendela kita itu nyambung ke jendela berikutnya dengan mulus. Terus ada toolbar atau ribbon. Ini bukan sekedar menu loh ya. Ini tuh bengkel kreatif kita. Disinilah kita milih alat yang pas, mau pakai grafik buat nunjukin tren, pakai gambar biar emosinya dapat, atau pakai tabel buat nyajiin data. Semua buat ngebangun isi di dalam setiap bingkai jendela kita tadi. Dan yang terakhir, biar semuanya nyatu, ada yang namanya master slide. Anggap aja ini buku panduan desain kita. Cukup atur font, warna, sama logo di sini sekali, dan boom, setiap jendela di gedung presentasi kita bakal punya tampilan yang seragam. Ini penting banget buat nunjukin profesionalisme dan bikin pengalaman visualnya jadi enak dilihat. Oke, bingkai jendelanya udah siap. Sekarang, pertanyaannya, pemandangan apa yang mau kita tunjukin di dalamnya? Karena gini, setiap slide itu bukan cuma wadah kosong. Anggap aja itu brankas yang kita desain khusus buat nyimpen dan nampilin harta karun kita yang paling berharga, ya data dan ide-ide kita itu. Nah, kunci buat ngisi brankas ini secara efektif itu namanya abstraksi. Gampangnya, ini tuh seni menyaring semua detail yang nggak perlu dan cuma nampilin informasi yang paling penting aja. Jadi daripada ngasih laporan seabrek-abrek, kita cukup kasih intisarinya. Intinya, jelas bukan rumit. Coba deh lihat tabel ini. Ini panduan yang oke banget. Perhatiin deh, setiap elemen itu punya fungsi komunikasi yang beda-beda. Judul itu ngasih tahu ini slide tentang apa. Teks ngejelasin detailnya. Tapi grafik dan gambar, nah disitulah sihirnya bekerja. Mereka yang ngubah data mentah jadi wawasan, yang bikin audiens jadi bener-bener ngeliat maksud kita. Tapi sayangnya sering banget kita malah ngelupain alat-alat keren ini. Bukannya bikin brankas yang rapi, kita malah bikin yang namanya tembok teks. Tahu kan? Slide yang isinya tulisan semua, yang bikin males bacanya. Itu bukan ngundang orang buat ngerti, tapi malah bikin takut duluan. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngerobohin tembok yang nyeremin itu dan ngubahnya jadi jendela ide yang jernih dan asik buat dilihat? Jawabannya sederhana, struktur. Coba deh lihat bedanya. Yang di kiri itu berantakan, itu temboknya. Nah, yang di kanan cuma dengan pakai judul yang jelas sama poin-poin, informasi yang sama persis, jadi rapi, gampang di-scan mata, dan langsung bisa dimengerti. Beda banget kan? Oke, brankas kita sekarang udah keisi dengan aset yang rapih. Sekarang, kita perlu mikirin keamanannya. Ide-ide kita itu kan berharga, jadi ya kita harus pasang kunci yang kuat di brankas data kita. Ngamanin kerjaan kita tuh bukan cuma soal teknis loh, ini soal ngelindungin kekayaan intelektual kita. Ada 4 langkah simpel ini, mulai dari pasang password buat data penting, sampai mastiin link yang kita taruh itu aman, ini semua adalah pagar terdepan buat ngelindungin hasil kerja kita. Nah, dari semua ini, kita sampai ke perubahan mindset yang paling penting. Kita harus berhenti ngelihat diri kita cuma sebagai tukang bikin slide. Peran kita tuh jauh lebih besar dari itu. Kita ini arsitek informasi. Coba deh pikirin, kita itu bukan cuma numpuk-numpuk batu bata sembarangan. Kita merancang sebuah struktur. Kita ngebangun sebuah jalur buat audiens, biar mereka bisa jalan-jalan di dalamnya dan ngertiin setiap ide penting di sepanjang jalan.
Kita itu ngebentuk sebuah pengalaman. Jadi saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Lain kali pas kalian buka aplikasi presentasi, kalian mau bangun tembok atau mau buka sebuah jendela? Pilihannya ada di tangan kalian. Sekian dulu bahasan kita kali ini.